kelompok 3 mata kuliah Psikologi Pendidikan akan membuat video pembelajaran tentang materi belajar dari potensi perbedaan individu. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Setia Sinaga. Saya Nuri Krisi Simatupang. Saya Oktaviani Sinuraya. Saya Tia Septi Monika Sinaga. Saya Gerin Anggraini. Tunggu video kami ya guys. Bye. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke materi pertama. Yang pertama itu ada intelijensi. Apa itu intelijensi? Intelijensi atau kecerdasan intelektual adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Nah, adapun sifat intelijensi yaitu yang pertama ada bersifat adaptif, yang dapat digunakan secara fleksibel untuk merespon berbagai situasi dan kondisi permasalahan yang dihadapi. Yang kedua ada berkaitan dengan kemampuan untuk belajar. Orang yang cerdas dalam bidang tertentu dapat mempelajari informasi-informasi dan perilaku-perilaku baru dalam bidang tersebut secara lebih cepat dan lebih mudah dibanding orang yang kurang cerdas. Istilah intelijensi ini lebih merujuk pada penggunaan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki untuk menganalisis dan memahami situasi baru secara efektif. Istilah intelijensi melibatkan interaksi dan koordinasi yang kompleks dari berbagai proses mental. Istilah intelijensi juga terkait dengan budaya tertentu, bahwa perilaku intelijen dalam budaya tertentu tidak selalu dianggap perilaku intelijen dalam budaya lainnya. Selanjutnya, materi kedua yaitu multi kecerdasan. Apa itu multi kecerdasan? Multi kecerdasan adalah konsep penilaian kecerdasan seseorang dengan melihat pada beberapa tolak ukur kemampuan. Selanjutnya kita bagian ke jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama itu ada kecerdasan linguistik verbal. Ini merupakan kemampuan untuk menggunakan bahasa, baik bahasa ibu maupun bahasa asing, untuk mengekspresikan diri dan memahami orang lain. Yang kedua itu ada kecerdasan logis matematik. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif, yang berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis pola angka-angka, serta menggunakan kemampuan berpikir dalam memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial, yang merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan bakat seni, khususnya seni lukis dan arsitektur. Yang keempat itu ada kecerdasan jasmania kinestetik. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan sebagian atau seluruh tubuh untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Yang kelima ada kecerdasan musik, yang merupakan seseorang untuk peka terhadap suara-suara nonverbal yang ada di sekelilingnya, termasuk nada dan irama. Kecerdasan musikal ini dapat diartikan sebagai kemampuan menangani bentuk musik yang meliputi kemampuan mendefinisi bentuk musikal seperti menangkap atau menikmati musik dan bunyi-bunyi berpola nada. Yang keenam ada kecerdasan intrapersonal. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Komponen inti dari kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan memahami perasaan diri dan kemampuan membedakan emosi, pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri yang akurat, meliputi kekuatan dan keterbatasan diri, akan suasana hati, maksud, motivasi, temperamen, dan keinginan. Yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal. Ini merupakan kecerdasan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Nah, kecerdasan ini cenderung memahami dan berhubungan dengan orang lain, sehingga mudah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Lanjut, ada kecerdasan naturalistik. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk peka terhadap lingkungan alam seperti pantai, gunung, hutan, flora, dan fauna. Nah, pada kecerdasan naturalistik, anak kuat ditandai dengan suka menikmati alam.
Misalnya binatang berani mendekatinya, menggendong, mengelus, bahkan secara naluri merawatnya. Yang terakhir itu ada kecerdasan eksistensial spiritual yang dianggap sebagai kecerdasan yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, kecerdasan spiritual merupakan suatu kecerdasan yang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan makna dan nilai-nilai. Oke guys, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga. Apa sih materi yang ketiga? Materi yang ketiga itu adalah minat. Nah, apa sih itu minat? Minat merujuk pada ketertarikan atau kecenderungan seseorang terhadap aktivitas, topik, atau bidang tertentu. Minat ini dapat muncul dari berbagai faktor seperti pengalaman, lingkungan, ataupun pengaruh orang lain. Jenis-jenis minat. Minat ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah minat vokasional dan minat avokasional. Minat vokasional ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah minat profesional, minat komersial, dan minat kegiatan fisik. Minat avokasional ini yang berkaitan dengan tujuan diperoleh sebuah kepuasan atau didasarkan pada hobi semata. Contohnya itu berpetualang, hiburan, apresiasi, dan ketelitian. Nah, materi yang selanjutnya adalah bakat. Apa sih itu bakat, teman-teman? Bakat itu adalah kemampuan atau potensi alami yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu aktivitas dengan baik. Bakat ini dapat berupa keterampilan fisik, intelektual, atau kreatif. Misalnya, seseorang mungkin saja memiliki bakat dalam menggambar, bermain musik, atau berolahraga. Bakat biasanya lebih terikat dengan kemampuan yang dapat diukur seperti kecerdasan, kemampuan motorik, atau daya ingat seseorang. Bakat terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah bakat akademik, yang kedua bakat kreatif, yang ketiga bakat fisik, yang keempat bakat sosial, yang kelima bakat teknis, yang keenam bakat intelektual, yang ketujuh bakat emosional, dan yang terakhir adalah bakat kewirausahaan. Nah, teman-teman tahu nggak sih perbedaan minat dan bakat itu apa? Minat itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Minat tergantung pada ketertarikan pada suatu hal, bisa berubah-ubah seiring perkembangan seseorang, dan minat itu mudah untuk dikenali. Sedangkan bakat itu ada dalam diri seseorang sejak ia dilahirkan. Yang kedua, kapasitas lebih unggul yang membuat seseorang lebih cepat belajar sesuatu. Yang ketiga, tidak mudah untuk dikenali. Yang keempat adalah tidak berubah. Nah, bagaimana sih cara mengembangkan minat dan bakat itu? Cara untuk mengembangkan minat dan bakat yang pertama adalah mengeksplorasi. Contohnya itu, cobalah untuk berbagai aktivitas untuk menemukan apa yang Anda sukai atau apa yang ada dalam diri Anda. Yang kedua adalah berlatih. Latihan keterampilan dapat ditingkatkan melalui latihan dan pengalaman. Yang ketiga adalah pendidikan, seperti mengambil kursus atau pelatihan untuk mendalami minat dan bakat Anda. Yang keempat adalah mentoring. Mentoring ini mencari bimbingan dari orang yang berpengalaman di bidang yang Anda minati. Oke teman-teman, cukup sekian materi minat dan bakat. Semoga dapat dipahami ya. Gaya belajar merupakan pendekatan yang menjelaskan bagaimana individu belajar, berkonsentrasi pada proses, dan menguasai informasi yang sulit melalui persepsi yang berbeda. Adapun jenis-jenis gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama visual. Visual adalah belajar melalui gambar, grafik, dan ilustrasi. Yang kedua ada auditif. Auditif adalah belajar melalui mendengarkan. Individu dengan gaya belajar auditif lebih baik dalam memahami informasi ketika didengar. Yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik adalah belajar yang melibatkan penggunaan tubuh dan gerakan fisik dalam proses pembelajaran melalui pengalaman langsung dan praktik. Ada cara mengidentifikasi gaya belajar, yaitu yang pertama, observasi diri sendiri. Yang kedua, mengikuti tes gaya belajar. Dan yang ketiga, mempertimbangkan preferensi pribadi. Selanjutnya ada gaya berpikir. Belajar dari potensi perbedaan gaya berpikir sangat penting di dalam konteks pendidikan.
Nah, gaya berpikir itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama gaya berpikir konvergen. Gaya berpikir konvergen adalah pendekatan yang fokus pada satu solusi benar untuk suatu masalah. Siswa dengan gaya berpikir ini cenderung menggunakan logika dan analisis untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Pemikir konvergen seringkali mengandalkan informasi dari berbagai sumber untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Yang kedua, ada gaya berpikir divergen. Gaya berpikir divergen adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak solusi untuk satu masalah. Ini melibatkan pemikiran yang lebih terbuka dan eksploratif. Pemikir divergen mampu melihat berbagai kemungkinan dan alternatif di dalam menyelesaikan masalah, sehingga mereka lebih fleksibel dan kreatif dalam pendekatannya. Yang berikut keterampilan belajar. Keterampilan belajar adalah suatu keterampilan yang sudah dikuasai oleh siswa untuk dapat sukses dalam menjalani pembelajaran di kampus dengan menguasai materi yang dipelajari. Dengan kata lain, keterampilan belajar merupakan suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh siswa. Jika keahlian tersebut dilatih terus-menerus, akan menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi siswa dalam belajar. Hal ini meliputi yang pertama, manajemen waktu, yaitu kemampuan mengatur waktu dengan baik untuk belajar. Yang kedua, teknik membaca efektif, yaitu seperti membaca cepat atau membaca kritis. Yang ketiga, pemahaman materi, yaitu menggunakan strategi seperti mencatat, membuat peta pikiran, dan bertanya. Yang keempat, pengelolaan sumber belajar, yaitu memanfaatkan buku, internet, atau sumber lain secara optimal. Keterampilan belajar sangat bervariasi antar individu dan dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, serta motivasi. Selanjutnya, perbedaan gender. Perbedaan gender adalah perbedaan kelompok. Perbedaan gender berhubungan dengan perbedaan rata-rata di antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Dari cara mereka belajar, berpikir, dan berinteraksi berdasarkan pengaruh biologis serta sosial budaya. Contohnya preferensi belajar. Ada studi yang menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih tertarik pada pemecahan masalah teknis, sedangkan perempuan lebih cenderung berfokus pada komunikasi dan hubungan interpersonal. Berikut pengaruh stereotip. Merupakan norma budaya atau sosial dapat mempengaruhi ekspektasi gender terhadap bidang studi tertentu, seperti STEM atau sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk laki-laki dan seni atau bahasa untuk perempuan. Yang berikut pola interaksi, yaitu cara siswa laki-laki dan perempuan berinteraksi dengan guru, teman, atau materi belajar sering kali berbeda. Baik, selanjutnya dalam pandangan agama. Agama memainkan peran penting dalam memberikan nilai-nilai yang mempengaruhi cara individu belajar. Berbagai agama memiliki pandangan berbeda mengenai peran belajar dalam kehidupan umatnya. Ada beberapa contoh pandangan agama terhadap belajar. Yang pertama yaitu dalam ajaran Islam, belajar dianggap sebagai kewajiban dan suatu bentuk ibadah yang menunjukkan sebagian dari perjalanan hidup yang terus-menerus. Yang kedua yaitu dalam ajaran Kristen, belajar dipandang sebagai upaya mencari kebijakan yang datang dari Tuhan. Yang ketiga yaitu dalam ajaran Hindu dan Buddha, belajar bukan hanya mengenai penguasaan pengetahuan duniawi, tetapi juga sarana untuk mencapai pencerahan spiritual. Apa sih pengaruh agama terhadap potensi perbedaan individu dalam belajar? Agama tidak hanya memberi pedoman tentang bagaimana seseorang belajar, tetapi juga mempengaruhi cara individu mengatasi tantangan dalam proses belajar. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana agama dapat mempengaruhi perbedaan individu dalam belajar. Yang pertama ada motivasi dan tujuan belajar. Dalam ajaran agama, belajar seringkali memiliki dimensi spiritual yang memotivasi individu untuk belajar lebih serius. Misalnya dalam Islam, belajar dapat dilihat sebagai kewajiban yang terus-menerus untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua yaitu persepsi terhadap pengetahuan. Dalam beberapa agama,
Pengetahuan duniawi dianggap sebagai bagian dari wahyu atau pemberian Tuhan yang harus digunakan untuk kebaikan. Sebagai contoh, dalam agama Kristen yaitu pencarian pengetahuan dianggap sebagai pencarian akan kebenaran yang datang dari Tuhan. Yang ketiga yaitu nilai-nilai dalam proses belajar. Ajaran agama mengajarkan tentang pentingnya disiplin, kesabaran, dan ketekunan dalam belajar. Dalam agama Hindu dan Buddha, ada nilai tentang pentingnya proses yang tidak terburu-buru, serta kesadaran untuk mengintegrasikan pengetahuan dengan kehidupan spiritual. Oke, masuk materi yang terakhir yaitu perbedaan kultur. Pengaruh kultur dalam proses belajar. Budaya mempengaruhi cara individu belajar dalam berbagai aspek. Berikut ada beberapa pengaruh utama budaya terhadap proses belajar. Yang pertama yaitu sistem nilai budaya. Budaya menentukan nilai-nilai yang dipegang oleh individu, yang pada gilirannya mempengaruhi tujuan dan motivasi belajar mereka. Yang kedua yaitu cara pandang terhadap otoritas. Dalam budaya kolektivistik, otoritas seperti guru dihormati dan dianggap sebagai sumber utama pengetahuan. Hal ini berpengaruh pada cara siswa berinteraksi dengan materi ajar dan dengan guru. Di sisi lain, dalam budaya individualistik ada kecenderungan untuk lebih kritis terhadap otoritas dan mencapai pengetahuan yang melalui diskusi dan pemikiran independen. Yang ketiga, gaya belajar berbasis budaya. Dalam budaya kolektivistik, pembelajaran yang menekankan kerja kelompok dan pengajar langsung dari guru sangat dihargai. Di budaya ini, pembelajaran yang mengedepankan kebebasan individu untuk mengeksplorasi dan berpikir kritis lebih dihargai. Oleh karena itu, siswa dari budaya yang berbeda mungkin memiliki gaya belajar yang berbeda pula. Yang keempat yaitu pendekatan terhadap waktu dan disiplin. Budaya juga mempengaruhi cara individu melihat waktu dan disiplin dalam belajar. Di beberapa budaya, terutama yang lebih menghargai kerjasama sosial seperti di Asia, menghormati waktu dan disiplin dianggap sebagai hal yang sangat penting. Meskipun disiplin tetap dihargai, ada kecenderungan untuk lebih menghargai kreativitas dan fleksibilitas dalam waktu belajar. Yang selanjutnya, perbedaan kultur dalam belajar dan potensinya. Setiap budaya membentuk cara individu dalam memandang, menerima, dan berinteraksi dengan pengetahuan. Berikut adalah beberapa contoh perbedaan kultur yang mempengaruhi proses belajar. Pertama, pengaruh budaya kolektivistik. Dalam budaya kolektivistik, individu lebih terikat pada kelompok dan bekerja lebih baik dalam lingkungan yang menekankan kerjasama dan kebersamaan. Yang kedua yaitu pengaruh budaya individualistik. Sebaliknya, dalam budaya ini, individu lebih cenderung mengejar tujuan pribadi dan pencapaian pribadi. Yang ketiga yaitu konsekuensi terhadap cara belajar di kelas. Budaya mempengaruhi bagaimana siswa berinteraksi dengan guru dan sesama siswa. Cukup sekian video pembelajaran dari kami. Kiranya materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa